Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui perempuan berpistol yang menodongkan senjata ke Pas Pampres di Istana Kepresidenan adalah warga Kampung Mangga, Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Usai penangkapan, polisi langsung mendatangi rumah pelaku untuk melakukan pemeriksaan. Tetangga menyebut Siti Elina memang mulai mengalami perubahan perilaku beberapa minggu ke belakang. Pengajian kayak komunitas gitu mungkin ya di luar. Nah dia langsung pakai jilbabnya panjang, pakai cadar gitu sih. Dia pengajian gitu di Kalibaru deh. Di Kalibaru, di Cilincing ya. Kayak ngechat gitu tuh via WA. Ayo mbak ngaji, neraka serem loh. Jadi kayak istilahnya kayak memaksa untuk harus ikut gitu. Padahal kan saya juga nggak bisa gitu. Kalau misalnya saya bisa mah saya ngikut gitu kan. Itu berarti maksudnya sering dipaksa untuk ngaji gitu mbak? Sering, dia kadang-kadang nelponin via WA gitu. Lebih lengkap soal ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mapolda Metro Jaya dan Dian Silitonga di kawasan Medan Merdeka dekat Istana Kepresidenan Jakarta. Saya mau ke Nanda terlebih dahulu. Nanda, pelaku penodongan senjata ke Pas Pampres di Istana ini sudah ditangkap. Apakah polisi sudah mengetahui motif pelaku? Selamat sore Tifal dan juga saudara. Terkait dengan motif ini menjadi pertanyaan tentunya yang dimana memang ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut yang dimana saat ini kondisinya perempuan tanpa identitas atau SE yang sudah diketahui identitasnya ini diamankan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya atau yang berada di dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terkait dengan pemeriksaan ini nantinya untuk mengetahui sebenarnya secara pasti apakah motif dan tujuan dilakukan tindakan tersebut kepada Pas Pampres tersebut. Dan juga untuk mengetahui terkait dengan senjata api yang digunakan. Karena ini untuk mengetahui dan nantinya akan rencananya ada uji balistik begitu untuk mengetahui sebenarnya senjata api yang digunakan ini adalah senjata api rakitan ataupun keluaran dari pabrik. Terkait dengan informasi tersebut, berikut adalah penuturan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari, akan melibatkan laboratorium forensik untuk melakukan uji balistik. Apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rakitan. Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang tim sedang melakukan interview, pendekatan yang lebih bersifat psikologis. Dan selanjutnya juga terkait dengan jika kita melihat bagaimana peristiwa ini terjadi, memang ada kecurigaan begitu dari pihak Lantas Polres Jakarta Pusat yang tengah berjaga di depan gedung Istana, yang dimana melihat perempuan berkisar usia 25 tahun ini berjalan dari arah Harmoni menuju ke Jalan Merdeka Utara begitu, yang kemudian tanpa sebab dan apapun melakukan menodongkan pistol begitu kepada pihak Pas Pampres yang kemudian berhasil diamankan oleh Pas Pampres dan juga Lantas Polres Jakarta Pusat. Terkait dengan penemuan selanjutnya terkait apa saja yang ditemukan selain dengan senjata api yang di sini adalah berjenis FN begitu, juga ditemukan seperti halnya body lotion, tas hitam berisi body lotion dan juga ada kitab suci dan juga dompet berwarna merah muda yang kemudian ini akan terus dipelajari saudara, yang dimana memang dari tindakan yang terjadi hari ini memang ada 3 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus tersebut, yang kemudian yang tadi disampaikan juga oleh Tifal saudara bahwa memang untuk saat ini sudah diketahui terkait dengan nama dan juga alamat atau domisili tempat tinggal dari pelaku. Yang kemudian terkait dengan keamanan juga yang disampaikan oleh Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Linda, memang setelah peristiwa itu terjadi kisaran setelah jam 7 pagi dan diamankan sekitar pukul 8 pagi tadi yang dibawa ke Polda Metro Jaya, memang tidak ada personil tambahan yang dikerahkan di depan gedung Istana Negara. Tifal. Saya sekarang ke Dian Silitonga di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Dian, bagaimana kemudian situasi Istana saat ini setelah peristiwa wanita berpistol yang menodong Pas Pampres? Apakah ada bentuk pengetatan pengamanan di sana?
Ya, Tifal, kalau dari pantauan kami sore hari ini, area Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Merdeka Utara, ini situasinya normal dan tidak ada pengetatan pengamanan. Pasca peristiwa penangkapan seorang wanita yang pagi tadi kita tahu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, ini kemudian ditangkap begitu ya, karena diduga ingin menyusup ke dalam istana sekaligus juga menodongkan senjata api ke arah petugas atau anggota pasukan pengamanan presiden. Kami akan tampilkan situasi terkininya, saudara. Ini merupakan area Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Merdeka Utara yang pagi tadi menjadi lokasi penangkapan seorang wanita begitu ya yang hendak menyusup ke area istana. Kita lihat situasinya normal dan kalau kita bicara soal area istana, Tifal, kita sama-sama tahu bahwa ini juga kita kenal sebagai wilayah ring 1. Artinya ini merupakan area yang memiliki tingkat pengamanan ekstra begitu karena kawasan istana ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan kenegaraan, kemudian juga khususnya di Jalan Merdeka Utara ini, di Istana Merdeka, ini merupakan jalur keluar masuknya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta juga dengan keluarga, dan juga jalur keluar masuk tamu-tamu kenegaraan. Sehingga kalau kita perhatikan, di area ini memang tidak boleh sembarangan dilintasi begitu ya, baik oleh kendaraan maupun oleh masyarakat sipil. Nah, terkait dengan peristiwa pagi tadi, Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman ini juga ikut angkat bicara terkait dengan kewaspadaan terhadap kelompok-kelompok radikal. Kita akan dengarkan pernyataannya berikut ini. Ya tentunya juga kan kalau di sekitar istana kan ada Pas Pampres. Nanti kita menunggu bantuan dari kepolisian dan kita pun tetap akan mengantisipasi dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran juga agar antisipasi terhadap kelompok-kelompok radikal dan mereka harus tahu di mana posisinya. Ya, Tifal, peristiwa yang diduga ada seseorang yang hendak menyusup ke istana ini tidak pertama kalinya terjadi. Karena kita ingat pada tahun 2017 ini peristiwa serupa juga pernah terjadi. Meskipun pagi tadi penanganannya cukup baik oleh anggota kepolisian dan juga Pas Pampres, tetapi tentu tetap diperlukan langkah-langkah antisipatif karena tadi berdasarkan pernyataan Kasat juga ada kewaspadaan terhadap aliran atau kelompok-kelompok radikal ini yang tentu juga harus diperhatikan bersama. Kembali ke studio, Tifal. Dian Silitonga dari sekitar Istana Kepresidenan, sebelumnya Nanda Aprilia dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman.